Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini kita mau cek apakah ada pengajian lagi apa enggak di Majelis Ali Andong Bojong Sari Lama. Oke guys, ikutin terus ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, let's go. Waktunya dakwah bersama Ridwan channel 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa karimina wa ruhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala wa sayyidina ashabi sayyidina rasulullah. Yang saya hormati para Bapak, para Ibu, wabil khusus panitia, Bapak Ustaz Ahmad, para aktif, para tugas, alhamdulillah kita diiring tadi oleh Allah untuk mengejar yang menjadi tauhid buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan dengan hati yang tulus, dengan tekad yang bulat, bahwa pada akhirnya Allah juga yang akan memilih di antara kita semua mana yang memiliki ketumbuhan dan kemantapan. Sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu untuk terus belajar mendekati Allah, untuk terus belajar mencintai Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan mulia baginda suci Nabi Yuna Muhammad Rasulullah SAW. Karena beliau kita bisa menjadi umat yang diselamatkan. Amin. Ya, karena Rasulullah kita terselamatkan. Ya, karena Rasulullah juga kita menjadi orang-orang yang punya nilai di mata Allah. Sehingga nilai yang mahal ini kita jaga sama-sama. Orang-orang yang benar-benar hatinya sudah jatuh kerinduannya kepada Nabi, orang-orang yang hatinya sudah jatuh fokus kepada Allah, insya Allah yang ini menjadi mutiara-mutiara yang Allah sembunyikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama-sama seperti biasa mari sama-sama kita bertawassul. Semoga dengan tawassul Fatihah ini kita adalah orang-orang yang mempunyai khauf dan roja kepada Allah. Adalah zihniya wa kulliya salihah ila qabatin Nabi al-Mustafa Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal.
Sama-sama Bu kita buka doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwarta al-ardha binur syamsik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Kita lanjut ya Bu ke tafsir suratul Fatihah. Kemarin maksudnya tulisannya ya li khabarin ya li khabarin, ada berita, ada kabar berita, ada berita yang disampaikan kepada kita dari suratul Fatihah. Suratul Fatihah di dalamnya banyak mengandung makna. Kalau saya hitung barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris ke 10. Nah, diawali dengan at-tasi'u ya. Ketemu? Nah. At-tasi'u asyara Fatihatul Quran. Ya. Yang ke-19 itu Al-Fatihah disebut sebagai Fatihatul Quran. Yang berapa? Al-Isruna yang ke-20 Al-Fatihah disebut sebagai surat As-Salat. Jadi nama suratul Fatihah itu ada 20. Yang terakhir itu As-Salat. Saya pelan-pelan ya bacanya ya Bu ya. Sudah ketemu? Al-Isruna As-Salat. Yang ke-20 Al-Fatihah dinamakan surat Salat. Di nama Fatihah yang ke-20 adalah As-Salat. Nah, sebelum saya menjabat kalimat berikutnya, yang perlu dipahami adalah ya, kalau di Quran itu Pak, ada yang namanya isim, ya bahasa Arab ya. Di kitab-kitab ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf. Nah, ini kemarin dibahas sama Pak Haji, Ustaz, tidak beliau, ya, tentang nahu namanya. Kalau dalam ilmu tajwid itu ada namanya alif lam ya Bu. Ada lam takrif namanya. Ada lam takrif samsiah, ada lam takrif qamariyah. Kalau yang qamariyah, huruf setelah lam alifnya bunyi dia. Ya, al qamaru. Ya, kalau samsiah lam alifnya hilang, jadi as samsu. Nah, dalam ilmu nahwu alif lam ini sangat berperan Pak. Salatun, ya ini namanya isim nakirah, artinya belum ada yang punya. Kalimat dalam Quran, kalimat dalam bahasa kitab, kalau isim pakai salatun, ada alifnya enggak? Enggak ada. Saya ulangi ya Bu, ini Fatihatun, ada alifnya enggak? Enggak ada. Sekarang saya kasih Al-Fatihatu. Ada ya? Ya. Ini beda buat ini. Maksudnya beda. Kalau Fatihatun isim namanya. Isimnya isim fa'il. Termasukkan alif lam menjadi Al-Fatihatu. Kalau yang tanpa alif lam itu namanya isim nakirah, enggak jelas siapa yang punya. Ingat ya Bu,
nggak jelas punya siapa. Tapi begitu dikasih alif lam, ini menjadi jelas bahwa Al-Fatihah ini adalah punya Qalamun nggak jelas punya siapa. Begitu Al-Qalamu ini jelas, ini punya saya, ada pemiliknya, gitu ya Bu ya. Ya, dalam nahwu itu ada pembagian lam alif atau ada pembagian alif lam. Ada banyak, tapi saya singkat saja. Pembagian alif lam, ya, secara gamblang yang paling mudah adalah dua aja dulu. Alif lam yang pertama adalah alif lam ta'rif. Orang bilang ma'rifat. Ya. Saya ulang Bu, yang pertama adalah alif lam ma'rifat. Ya. Kalau isim dikasih alif lam berarti jelas artinya. Ada maksud tertentu. Ya. Nanti ada alif lam lagi yang kedua setelah alif lam ma'rifat disebut alif lam istighraq. Ya, banyak jenis alif lam, tapi kita fokus sama dua dulu. Ya Kak ya. Asal mulanya alif lam ini sendiri sebetulnya ya dia diawali dengan rumus dasarnya. Kalau kita lihat ada yang namanya ada alif lam al-jinsiyah. Saya nggak paham sebetul ya, tapi paling tidak di kitab tafsir ini dua dulu yang dipegang. Untuk detailnya nanti sama bab nahwu ya. Dari al-jinsiyah, alif lam al-jinsiyah itu dibagi tiga, tapi saya akan jabarkan dua dulu. Yang pertama alif lam disebut ta'rif, sholatun itu nakirah, nanti as-sholatu ya, as-sholatu nanti dibagi dua. Kalau yang bentuknya ta'rif itu lebih kepada sebuah pemahaman kejelasan, itu jelas punya siapa. Tapi kalau istighraq alif lamnya ini lebih luas. Istighraq itu Bu, dia mengarah kepada fungsi dan hikmah. Contoh, ada orang sholat ya, tapi dia nggak ngerti sholat itu ngapain. Nah ini masih nakiroh namanya, nggak ada. Makanya rajin sholat, rajin marah-marah berarti belum jelas. Kenapa kita ngaji harus ada ilmunya? Buat Yumi sama datang. Buat di depan ngaji. Buat gaji. Ya, saya belum ada buat Yumi. Nanti kita Pak dari salatun harus ada alif lamnya, as-salatu, ta'rif. Kita perlu jelas tuh. Harus ada kepemilikan dalam salat itu sendiri. Ya, orang yang sudah ta'rif kepada salatnya, ta'rif sudah mengenal salat itu apa yang dimaksud salat. Ya. Nanti naik lagi kelasnya, nanti dia akan memahami istighraq, ya, fungsi sholat sama hikmah sholat. Ya. Makanya dalam orang-orang yang memahami makna sholat, hampir rata-rata semua kalimat sholat itu diawali dengan kalimat lam ta'rif as-sholat. Ada alif. Alif lamnya ini istighraq, harus istighraq karena sholat yang kita kerjakan baik bacaannya, gerakannya ini ada efek buat kehidupan. Ini orangnya sudah istighraq. Ya Bu ya. Kenapa? Nanti kita lihat.
Ya, jadi jangan disalahkan kalau ada orang yang sholatnya masih dalam istilah nahu masih nakiro. Ya, nanti naik kelasnya sholatnya sudah sholat ta'rif atau ma'rifat, kalimah hurufnya sudah as-sholat. Nanti lagi naik lagi kualitasnya istighfar. Orang yang memahami makna sholat dengan makna dengan lam ta'rif dalam bentuk istighfar, dia hebat sholatnya. Kenapa? Baru hadis Nabi dilihat ya Bu ya, yang bagian-bagian daripada bab ya pertama ya Bu. Sudah ketemu ya Bu? Ya. Kemarin saya batasi di asyukru dan apa tuh? Alhamdulillah. Ya. Ketemu? Belum. Asyukru dan alhamdulillah. Sudah ketemu Bu? Itu di asanya asyara yang ke-12 Bu. Nah, kita fokus di sini. Berarti baris berapa tuh Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 ada tulisan Al-Fatihah, dinamakan juga sebagai surat Alhamdulillah dan Asyukur. Saya titik tekankan di sini nih, ya. Al-Fatihah dia disebut juga surat Alhamdulillah dan Asyukur, diawali dengan alif lam. Ya Bu. Al-Fatihah juga dikasih awalan dengan alif lam. Berarti dia bentuknya istilah luas. Maknanya luas, universal. Ya. Holistik bahasa kerennya. Ya. Kalau ada kalimat Fatihun, nanti Fatahah yang tahu Fatihah. Dia kemana? Orang yang menghidupkan Fatihah, sholatnya, tadi kan sholat tidak apa? Fatihah disebut surat yang dinamakan sholat. Al-Fatihah itu dinamai surat ini sebagai nama sholat. Al-Fatihah juga disebut Asyukru, Al-Fatihah disebut juga Alhamdulillah. 3 nih Bu, kita fokus di sini. Ya, yang pertama Al-Fatihah dia adalah asyukru, artinya terima kasih, begitu gampang. Kita sholat sebenarnya salah satu bentuk dari ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Betul nggak Bu? Karena kita sudah dikasih banyak dalam menjalani hidup. Betul nggak Bu? Makanya kita sholat itu sebetulnya dalam rangka ya bersyukur kepada Allah. Makanya Fatihah tidak akan sah orang melakukan sholat tanpa membaca suratul Fatihah. Batal sholatnya, tertolak. Ya, ya. Berikutnya Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti pujian, sanjungan. Ada alnya kan? Jelas nggak statusnya? Jelas. Ma'rifat. Ada yang punya. Asyukru, terima kasih juga ditujukan kepada yang punya. Yang punya asyukru siapa? Yang punya alhamdulillah. Nah, sebentar kita tutup kalimat itu, kita koreksi diri kita masing-masing. Itu Bu caranya. Kita selama ini siapa yang kita alamatkan untuk kita puji?
Kita kebanyakan salah alamat ya Pak? Betul? Kenapa kita suka membanding-bandingkan? Kita sanjung-sanjung orang yang punya jabatan, gitu ya? Kita sanjung orang yang ada kekayaan dikit sama kita. Ini salamnya belum istighraq, Al-Fatihahnya juga belum istighraq namanya. Masih nakirah, nggak jelas kita salatnya, jadinya begitu. Antara bacaan yang kita baca dengan kehidupan sehari-hari ternyata bertolak. Ini namanya nakirah, nggak jelas salat kita. Tapi catat, jangan nyalahin orang-orang. Kita yang sudah paham, kita yang sudah mengerti, catatan terbesar harus dikasih stabilo. Jangan menilai orang, satu. Kedua, catatan lagi, jangan menyimpulkan orang. Ketiga, jangan pula kita merendahkan orang di saat kita sudah mampu memahami. Paham ya Bu? Paham. Begitu kita lihat ada orang yang mungkin kurang bagus sholatnya, pegang dada ibu, ya Allah ampuni dosa saya, rahmati dia. Jangan dibilang nanti mau sholatnya payah, jangan ya Bu ya, nggak boleh ya, jangan, nanti rusak kita. Orang yang begini gampang kena penyakit. Ya, jangan pernah merendahkan orang-orang yang belum memahami, nggak boleh. Berarti kita Fatihahnya belum istighraq namanya. Pelan. Tulis yang gede. Alif, sin, ta, ghin, ro, alif, qaf. Istighraq. Orang yang Fatihahnya sudah memahami istighraq dalam kehidupan sehari-harinya, dia sudah mulai fokus kepada bacaan yang dibaca dalam sholatnya. Orang yang menjalani hidup, dia sudah mulai hati-hati. Apa yang kita baca, tolong waktu kita baca Fatihah, waktu kita maknai Fatihah, waktu kita dalami Fatihah, begitu dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata banyak warning. Hati-hati itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya hati-hati sama dengan takwa. Waqaf yaqin itu nanti Pak Haji milikin. Takwa itu akar katanya waqaf. Arti takwa, hati teliti, hati-hati dan teliti, waspada. Kenapa? Kita khawatir akan ada ucapan, perbuatan, sikap kita yang ternyata ini mengandung unsur kezaliman. Kesalahan kita umumnya beragama nyari pahala tapi nggak tahu dosa. Betul nggak? Pahala. Tidak tahu tuh yang merobotin pahala juga ada. Saya belajar, saya dari rumah ke sini, saya sholat, saya gitu ya. Ibu juga sama. Tolong di hati ibu bilang, ya Allah, barangkali aku datang ke majelis ilmu, engkau rontokkan dosa-dosa. Amin. Jangan ngejar pahala. Orang banyak dikasih tahu, banyak elang nggak? Banyak. Saya mau bilang sama bapak-bapak, Pak, besok saya mau main ke rumah bapak. Begitu saya main ke rumah bapak, saya ditawarin makan. Saya bilang saya kenyang. Dipaksa sama bapak, saya masih mau. Oh iya Pak, mau hormati bapak. Karena saya kenyang. Tapi ada orang
Jangan dipaksa Pak, kalau belum mau BAB. Susah. Paham nggak maksudnya Pak? Orang belum sadar dosanya banyak, jangan dipaksa untuk suruh bertaubat. Tadi nggak ngurus BAB gitu. Kita kan kalau perlu jangan nunggu sampai mulus. Ini bahasa ini ya Bu ya, bahasa terlapis ya Bu ya. Artinya gini, jangan kita mendekati Allah di saat kita dalam keadaan terpuruk. Orang-orang yang diterpurukkan oleh Allah begitu, sebenarnya ada kebaikan di situ. Sakit, apalah namanya yang kita jadi terpuruk, padahal mah Allah masih tahu, ditegurnya pelan-pelan. Kamu deketin aku dong. Nih bahasa umumnya gitu. Karena kamu dikasihnya ujian karena Allah sayang. Deketin aku, kamu jauh. Kalau bisa mah jangan disentil dulu Pak, gitu. Karena kalau badai di empos ya Bu. Jadi kalau bisa mah jangan di empos dulu. Nih mama nih ibu ya, ingat ya ketika masih kecil adalah mama. Pernah di empos nggak? Udah terlalu kesel maknya. Udah seorang itu langsung main dulu, belum mandi. Gatal badan, nanti malam nangis. Kenapa? Coba Bu, bahasa itu tuh orang udah tua, belum juga mau persiapan, hari mau gelap, disuruh mandi. Masya Allah. Begitu Bu, astagfirullahaladzim. Kenapa Bu? Ustaz kok dapat rezeki astagfirullahaladzim? Iya, biar nggak lupa diri. Kan udah lupa diri kalau dapat rezeki. Pamer nggak? Sombong nggak? Lupa kan? Ini status. Ya, makan di mall, tempatnya mewah, tempatnya keren. Giliran yang buka WA, duit kagak punya. Dapur orang ngebul. Di foto-fotoan di situ ada udang, ada rendang, ada apa baik. Kesian Bu yang buka WA. Saya nanya sama Ibu, perbuatan ini dosa nggak Bu? Ini dosa 3 kali lipat. Satu, dosa pamer. Kedua, dosa menzalimi orang yang ngiler. Ya, ketiga, dia nggak tahu suaminya pegang lilinnya. Udah nih apa nih, irit-irit. Udah tanggal 20 ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sengaja bawa itu biar ibunya tegang. Karena tafsir masih tegang nih sebenarnya mah. Jadi tafsir di sini sama tafsir di pondok beda. Kita lebih bahas dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sekarang yang kedua, Bu, kalau mau mengatakan terima kasih kepada Allah itu bukan asjad. Tahu nggak asjad? Asjad plak. Astagfirullahaladzim. Mulut ngomong, di sini nggak ada Bu. Rasa nggak ada. Alhamdulillah, di sini ngomong, ini nggak ada. Betul nggak? Yang kita akan arahkan dari tafsir ini adalah semua yang kita ucapkan itu benar-benar masuk ke dalam. Pelan-pelan ya Pak, Bu, belajar melihat semua, harus berani menyanjung Allah.
belajar melihat semua situasi, keadaan, harus berani berterima kasih kepada dosa kita ini yang tiap hari kita kumpulin dua, kurang terima kasih, kurang nyanyi Allah. Rajinlah kumpulin dua. Ya Bu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang sholatnya dengan kalimat alif lam di situ al-fatihah as-sholat, dia harus pindah posisinya dari sholat asal-asalan. Itu sholat asal-asalan berarti kalau kita kaji nahu namanya nakiroh, nggak jelas. Ya, jelas bisa. Ada orang namu ke rumah ibu, ngomongnya nggak jelas, ngomongnya buru-buru, duduk, diri lagi, duduk lagi, diri lagi, ngomongnya nggak jelas. Ini orang yang diapain ya? Dia bukain pintu gerbangnya, Pak, pintu gerbang sana. Kita sholat buru-buru ini, tapi jangan disalahin ya. Ada orang sholat buru-buru. Tetap kuncinya itu Pak, ilmu ini bukan untuk mengusik keluar, bukan untuk musuh keluar, bukan juga untuk menyerang Pak. Ilmu itu untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, nanti kalau udah mulai masuk kepada wilayah rasa, ibu sholatnya beda kok. Orang yang sholatnya sudah hidup, sudah ta'rif namanya. Sholatnya sudah makrifat, alif lam ta'rif lam makrifat. Ya, orang yang sudah masuk ke wilayah sholatnya sudah makrifat, artinya al-fatihahnya itu jelas, ada pemiliknya, ada yang punya. Fatih, orang yang membuka isim fa'il. Al-Fatih, jelas kemanapun ibu berada, bapak berada, semua harusnya mereka yang menghidupkan sholat, dia selalu membuka jalan orang-orang untuk berbuat salat. Oke, orang yang hidup fatihahnya, orang ini kemana saja selalu membuka jalan. Jangan menutup jalan. Paham ya Bu? Suami sama lagi dagang, ini saya kasih contoh. Pas kebetulan hari itu dagangannya lagi nggak enak, lagi nggak bagus. Pulang dagangnya pas-pasan. Ya, jangan lihatin, jangan cemberut mukanya, jangan itu sapu bunyi beledak-beleduk. Ya, nyuci piring harusnya lembut, itu piring digosok, ini piring sama piring pada berantem, ngapa itu? Ini berarti fatihahnya nggak jelas. Sholatnya juga tuh. Ini yang dibilang kita nggak mau tahu sama dosa, kita ngejarnya pahala. Bu, nanti ibu juga harus belajar, saya, bapak, yuk belajar tentang iblis. Musuh yang dibilang musuh oleh Quran, setan dan iblis. Kita ternyata selama ini nggak tahu, nggak ngerti, musuh ternyata lebih hebat. Makanya kalah terus perangnya kita tiap hari. Karena kita nggak waspada bahwa musuh yang ada di dalam diri kita itu selalu berbuat strategi-strategi terbaru. Kita ibadahnya nggak ada strategi jadinya untuk mengalahkan musuh. Bu, kita duduk setan diri Bu. Kita tidur setan begini. Ditungguin kita lihat. Gimana caranya kamu lalai?
Kita duduk, si setan berdiri, kita berdiri, dia telah pinggang. Dia selalu siaga. Nah, kita perlu paham pelan-pelan, sedikit, apa yang dimau setan, apa yang dimau sama iblis. Kita ternyata selama ini nggak tahu. Ternyata akhirnya kan jelek. Diam-diam karena kita nggak tahu, kita banyak ngerjain kerjaan setan. Karena kita nggak tahu kerjaan setan. Betul? Kalau kita udah sering ngerjain setan, ditinggalin nggak setan? Ditinggalin, Bu, karena kita udah jadi setan. Makanya, Bu, di diskotik, di tempat-tempat maksiat, itu udah gak ada godaan. Orang udah jadi setan semua. Yang banyak setan itu di masjid, Bu, di tempat taklim, di tempat orang-orang berilmu. Ini kelasnya berat, sip-sipan dia. Oh iya, 24 hours. Pangkat kopral, setannya kopral, lebih dikit. Iman kapten, pangkatnya setannya kolonel. Betul ya? Imannya kolonel, setannya brigjen. Setan di atas kita grade-nya. Makanya jangan melek. Ya, sedekah. Makanya begini. Nggak ada yang lihat, 2.000 aja. Nggak ada yang lihat, 2.000. Anak gede. Yang lihat tuh 2.000 pertama gua. Coba. Dia nggak tahu tuh. Kejebak, Bu. Makanya sama setan mah kudu dijebak juga gantian. Jangan dia ngejebak kita we. Ibu keluarin 2.000, masih trauma. Tepuk tangan ada setan. Tepuk tangan, Bu. Nanti di masjid, pelit lo balikin cepet. Nah, ada begitu, Bu? Nggak ada. Berarti hebat kan? Bu, kalau bisa mulai sekarang kita harus pakai alif lam sholatnya. As-sholat maksudnya nanti as-sholat istilah. Saya nanya sama Bapak, Pak, yang disebut sholat apaan, Pak? Sholat itu kan materi karena fikih adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, itu kan tulisan. Konteksnya yang disebut sholat yang mana? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih kopi. Yang disebut sholat, ya Bu, kalau ada orang sholat tunggal, takbir, ruku, sujud, ini sholat. Sholat, Bu? Bukan. Bukan, itu orang habis sholat. Itu orang sedang sholatnya yang benar. Doa. Betul nggak? Sholat itu apa sih? Waktu lagi fikir perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya udah takbiratul ihram sambil jalan Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat. Nah ini kita perlu paham. Makanya ada tuntunan, ada syariat. Ya Rasulullah mengajarkan sholat bentuk, ya bentuk ya, isi bukan. Bentuk sholat, ada orang yang melakukan gerakan sholat, ini bentuk. Ada gerakannya, ada bacaannya. Sholat nanti didalemin lagi. Sholat itu sesungguhnya dia
ada dalam kehidupan kita kalau roh bacaan dan roh gerakan sholat itu bisa aktif di masyarakat kita juga. Kita perhatikan Pak, ini namanya as-sholat. Makanya ada tulisan inna as-sholata, inna ada alifnya ya, inna as-sholata. Jelas nggak? Jelas. Ada inna dan taukid. As-sholata ada alif lam ta'rif, lamnya lam amri sesungguhnya sholat itu tanha, dia mampu kok. Orang yang mengaktifkan istighraqnya itu dia mampu tanha, dia sudah bisa melarang. Inna sholata tanha, dia sudah bisa melarang anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat sudah pada level teks ma'rifat, ta'rif, istighraq, dia tahu tuh mana kejahatan buat dirinya. Tekanannya yang diketahui oleh orang yang sholat nggak disebut pahala dulu, tanha dulu. Tanha, dia berani melawan. Orang yang sholat dia mampu melawan fahsya dan munkar. Kita melawannya melihatnya di luar, ada orang mabok, ada orang judi, ada orang zina, ada bukan. Yang di dalam dulu lawan yang namanya dengki, iri, hasud, ghibah, dilawan itu. Ini baru disebut orang ini sholatnya sudah mulai hidup. Gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, dia sudah mampu menghidupkan. Apa yang pertama kali kita lakukan di saat sholat? Ini al-fatihah bimakna huwa, maaf, bimakna hiya as-sholat. Orang yang sholat yang pertama dipersiapkan adalah satu, sebelum dia sholat dia kudu suci. Betul? Nah, ini kajian fikih. Kalau punya junub mandi janabah, betul Pak ya? Setelah mandi janabah suruh wudhu, ketat nggak Pak? Di sholat itu ketat. Syaratnya Bang? Iya. Junub kelihatan nggak Pak? Enggak. Enggak. Penyebabnya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Saya terang nih, agak bingung nih. Bu relax ya Bu ya, saya mau bawa Ibu sama Bapak jalan-jalan. Kenapa sholat itu dikatakan as-sholatu imaduddin? Belum lagi hadis lain. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Saking berat timbangan sholat. Berarti Allah dan Rasulnya sangat memperhatikan di titik ini. Pertama, mandi. Kalau kita punya junub, apa Bu? Junub, kita habis berhubungan atau mimpi atau selesai haid atau selesai nifas, itu semua disebut berbau kotoran yang tidak boleh melekat di badan kita, harus bersih dan suci. Karena kita akan menghadap yang maha suci.
Sesuatu yang kudus dia tidak akan bisa bergandengan dengan yang kudus. Betul Pak? Yang kudus akan menolak yang tidak kudus. Ya Bu? Di sini kita sudah start, kita jaga badan kita. Ini baru fisik nih Pak. Baru fisik ya, syariat. Pakaian suci, badan suci, tempat suci. Ya. Barulah kita dianggap orang yang sudah siap melakukan sholat. Sudah boleh sholat? Belum. Disuruh kita wudu. Betul? Yang dibasuh, yang dibersihkan, lihat anggota yang bikin dosa semua. Mulut dosa banyak, ngomong pakai gelas. Betul kan? Ya. Kita ngobrolin Allah, membahas tentang Allah, mencintai Allah, terus mengingat-ingat Allah. Satu hari 24 jam. Potong al-mulriyun. Molor kan? Saya pakai bahasa Aliando. Kalau bocah itu bahasa anak ABG. Kita tidur 8 jam. Itu juga kalau nggak lebih, tapi banyak lebih kan? 24 jam dikurang 8 jam, sisa 16 jam. Yang diomongin apa baik ini 16 jam. Sholat berapa menit? 5 menit. Yang 5 menit angkat tangan. Yang 3 menit. Kayak paket aja ekspres sama si cepat. Ada lagi reguler, jalannya kayak pura-pura. Ongkos 7.000, seminggu nyampe. Tapi aman itu. Ya, canda ya Pak. Ini maknanya apa Pak? Kita harus muhasabah. Ya, kita kalau mau jujur-jujurannya Bu ya, Bu. Ibu ngantuk ya Bu ya? Masya Allah. Apa Bu? Itu namanya sudah mulai keluar Bu. Apa yang mengganggu di badan kita sudah mulai nggak betah dia. Jadi kalau ada orang lagi ngaji ngantuk jangan disalahin. Biarin aja dia keluar Bu yang di badan kita. Ya, jangan dikatain orang yang ngaji ngantuk. Besok kalau ada yang ngaji ngantuk, Ibu bawa kacang ya. Sukroh, kacang. Begitu dia tetangganya ngantuk, si sukroh. Ya, ada yang bawa ciki. Bapak mau Bu? Saya enak sambil nyemil, santai. Saya nungguin itu udah, saya mau gitu. Ya Bu ya? Ya Bapak. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke, pertama kita diajarkan adab-adab masuk kamar mandi, cara wudhu. Ini cakep banget Bu sebetulnya. Ibu-ibu yang sudah usia 50, saya minta tolong bapak-bapak juga, saya juga sama. Mulai sekarang fokus pelan-pelan melakukan amal-amal ibadah dengan kelembutan. Wudhu yang rapi, dirasakan air itu mengalir. Ibu cakep sholatnya. Kenapa sholat karena gak khusyuk? Kenapa itu makanannya? Namanya kayaknya bos baca Bismillah kayak ngeliat tenaga dalam. Salah nggak? Salah itu sholat isya 4 rakaat udah 3,5 rakaat Bu. Sujud terakhir dia tahiyatul iftirosh duduk di antara dua
abun. Lalu mati. Mudah-mudahan proyek gue. Bubar dulu sholat. Makanya ibu kalau mau sholat nih, saya pribadi pengalaman aja. Kan saya ngajarin, pertama tutup semua aktivitas. Tinggal lagi ngisi air, matiin air. Tutup semua, Bu. Handphone di silent. Tolong dibiasakan. Jangan melakukan pekerjaan keseharian kita dengan ganda. Tahu ganda, Bu? Nyambi, maka tangan megang, nggak bisa khusyuk begitu. Lihat, oke, saya lanjut. Berikutnya wudhu. Ini berbau fikih, tapi kental di sini. Kenapa? Fatihahnya nggak hidup, ya. Nilai kualitas ibadahnya juga berkurang. Kita nggak ngomong pahala, tapi kita akan bicara tentang kualitas. Kalau saya menyebut dalam tafsir ini, kualitas adalah kedekatan kita kepada Allah. Orang yang berkualitas ibadahnya, dia bukan ngejar pahala. Catat itu. Orang yang ibadahnya berkualitas, dia mengejar kedekatan dirinya kepada Allah. Kedua, dia mengejar mahabbah, rasa, rindu dan cinta. Ini orang berkualitas. Makanya apa? Segala sesuatu pergeseran tiap detik yang kita lakukan, tolong nikmati senikmat-nikmatnya. Paham ya, Bu? Ibu sedang apa? Nikmatilah keadaan itu senikmat. Jangan pikirannya ke sana kemari. Ini kudu dilatih. Oke, saya cepatkan. Al-Fatihah. Di saat kita mengangkat tangan, kita berdiri ya, Bu. Kita mengangkat. Ya. Kasih. Astagfirullahaladzim. Puasa begitu semua. Biar saya sadar, tidak nakal. Saya sebut keluarnya alhamdulillah. Ke dalamnya saya mengatakan, ya Allah, Engkau yang sudah maha baik memberikan segalanya kepadaku, padahal dosaku masih banyak, tapi terus Engkau kasih aku kenikmatan. Beda nggak, Bu? Hello? Beda nggak? Ibu dikasih uang, ya Allah, dosaku belum selesai, tapi terus Engkau datangkan rezeki. Beda nggak, Bu? Ini kan enggak, alhamdulillah, langsung bikin status foto, cekrek. Ya, naik status, dosa lagi. Nggak boleh ya, Ustaz? Bukan nggak boleh, Bu. Al-Harumiyun. Maaf, Bu, bercanda. Artinya, belajarlah menyembunyikan semua amal ibadah. Cukup itu menjadi rahasia ibu dan Allah. Cakep nggak? Cakep. Belajar, Bu. Biar kalau ada yang tahu, orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Kalau di hati kita ada sedikit keinginan didengar orang, sedikit kebaikan kita dilihat orang, cacat nggak, Bu? Cacat nggak? Cacat. Saya kerja sama Bu Haji Umi, saya jadi supirnya. Tapi saya nyari mukanya sama tetangga depannya. Yang saya bersihin mobil tetangga, yang saya rapiin mobil tetangga, padahal saya kerja sama Bu Haji. Wah, ini ngeliat, kira-kira gimana Bu Haji? Ini orang sebenarnya kerja buat siapa sih, Bu? Yang gaji saya, tapi dia kerja buat Orang lain. Ibu paham maksud saya? Kamu tuh ibadahnya buat aku, apa buat dilihat manusia?
Kalau kita masih terus-menerus melakukan hal-hal keji, nah itu namanya keji, Pak. Keji nggak? Jahat nggak? Zalim nggak? Zalim kepada diri kita. Dalam itu, Pak. Makanya hati. Mulai sekarang Bapak Ibu saya juga yuk sama-sama kita umpetin setiap pergeseran kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun. Kedua, apapun amal ibadah kita, muamalah kita, sedekah kita, infak kita, belajar kalau bisa jangan sampai ada yang tahu. Masya Allah, ini kalau ada orang begini nih, wah surga sampai bergoseran gitu. Surga bergoseran Bu, minta orang itu masuk. Gak usah Bu, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Kelakuan kita nggak jelas, mengkhianati Allah terus. Benar Pak. Nah mulai sekarang kita menutup ke dalam. Catatan terus saya ulang-ulang, tolong jangan pernah menilai orang. Ini catatan. Kedua, jangan pernah menghakimi orang. Yang ketiga, apalagi menyimpulkan perbuatan orang. Tutup mulut, diam, tutup telinga, tutup mata. Ini makna wudu. Emang wudu yang dibasuh apa, Pak? Mata. Nih, kalau bilang mengusahakan itu, udah apa? Balik lagi ya. Pikiran kita kan gini, bolak-balik. Dan kita bahas tentang pikiran. Jadi yang merusak ibadah kita sesungguhnya adalah perbuatan indera kita yang terlalu liar. Kita tidak mampu mengendalikan indera kita sehingga pikiran kita bergerak maju ke depan. Mata melihat, pikiran bergerak nggak? Kuping mendengar, pikiran gerak nggak? Dengerin berita, melihat, semuanya. Makanya kenapa kita disuruh sholat. Sholat itu untuk menutup semua perkara-perkara yang membuat rusak kehidupan kita. Sholat itu sesungguhnya adalah pembebasan. Bayang, sholat sesungguhnya adalah pembebaskan ruh ini dari penindasan terhadap diri. Karena perbuatan kita terlalu aktif kepada dunia. Disuruhnya kita sholat menutup semua hubungan kita kepada dunia. Cakap nggak Bu? Cakap. Bentara 24 kurang 8 sisa 16. Berapa menit Ibu kuat memanggil Allah? Saya tanya Pak. Berapa menit hati kita mengambil Allah buatnya? Ya Bu ya. Ternyata kita banyak lupa. Orang yang mencintai sesuatu, kata Nabi, orang yang mencintai sesuatu dia banyak menyebut-nyebut. Man ahabba syai'an, man ahabba syai'an, fadzikruhu katsir, maka dia banyak menyebut. Coba perhatikan, kita lagi sholat, apa baik, betul. Ya, ini kudu latihan, tidak salah Bu, tapi harus diperjuangkan. Ya, pelan-pelan ya Bu ya. Nanti dibahas di malam satu setelah iklan-iklan berikut ini. Ya Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah. Begitu kita mengangkat tangan, Ibu ada nggak melihat orang sholat begini Pak? Allah. Begini ya begini. Yang hitam yang putih. Yang Ibu hadapkan ke Allah, yang ini kan? Namanya apa? Namanya apa nih? Batin.
Telapak. Nah, Ini yang ibu adab dari awal dikasih tahu. Hubunganmu kepadaku ada pada titik bernama hati. Kita nyebutnya batin. Ibu pernah ngebatin sama? Aduh, saya minum dulu dia ngebatin. Ada yang pernah ngebatin, Bu? Sering, Pak Ustaz. Masa banget dia pegangnya, Bu? Kenapa bisa begitu? Karena ibu terlalu mencintai. Betul? betul. Ternyata kekenyangan ya agak kerjanya gue ya, wajib izin ya terusnya buat dia, bapak mama ya Lanjut. karena ibu merasa memiliki makanya ngebatin, karena ibu terlalu mencintai makanya ngebatin. Allah udah bilang tidak ada yang setia selain aku peringatkan kepadamu, kamu tuh milikku, bukan milik yang lain. Allah tuh indah, maha Indah. aku yang paling setia, tidak ada yang setia selain aku. Kamu tuh udah sering dikhianati tapi nggak kapok. Aku kasih kamu suami, aku kasih kamu istri. Padahal maksudku, belajarlah kamu mencintai dengan ketulusan hati. Kalau kamu sudah pandai mencintai pasangan dengan hati yang tulus, serahkan cintamu kepadaku. Betul nggak? Betul. Karena nanti yang kamu cintai juga akan kembali kepadaku. Betul? Ini Bu Al-Fatihah. Mati. Buka hati. Buka. Buka. Jangan kamu tutup hati. Bukalah hati. Pertama, kalau kita ingin mendekati Allah sedekat-dekatnya, ingin mendaki untuk mendapatkan cinta dari Allah. Pertama, siap ya Bu? Siap ya? Saya kasih nih. Pertama, ibu harus terima dengan hati yang tulus, setulus-tulusnya. Apapun peristiwa, keadaan, semua dalam perjalanan kehidupan kita, terimalah semua ini karena aku yang datang pada. Betul? Ada nggak Bu yang tidak didatangkan Allah? Nggak ada. Semua siapa yang mendatangkan? Poin pertama di sini, sadari dengan kuat. Saya duduk di sini, Bapak sama Ibu duduk di sini. Ini semua af'alnya Allah. Tidak ada di dunia ini yang bukan af'alnya Allah. Sadari itu. Berarti setiap perbuatan-perbuatan af'alnya Allah ini sesungguhnya adalah kebaikan. Terima dengan hati yang senang. Oke Bu, Pak, ngopi dulu. Ya, asing nggak? Bu, saya nanya sebenarnya nih, termasuk sama saya, Pak, kita ini modal nggak sebenarnya? Saya nanya,
Pak Ujo. Kita modal nggak itu sebenarnya? Badan punya Allah, roh punya Allah. Betul nggak Pak? Betul. Berarti sebenarnya Pak, kalau kita mau sadari dengan Al-Fatihah, kita hidup cuma disuruh Allah satu Pak. Layani aku. Betul? Masa itu bisa tahu pasti udah hafal dong ayatnya. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 5. Nah, Allah yang bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tuh bikin kamu tek tuh. Aku bikin kamu, hei jin, hei manusia. Aku punya tujuan satu aja. Kamu sesungguhnya aku ciptakan agar kamu melayani. Nanti ada lagi terjemah di tafsir. Kamu aku ciptakan sesungguhnya agar kamu berkenalan dengan aku. Karena kamu belum kenal aku. Kamu cuma kenal tulisan dan nama. Di rumah ada Pak Jokowi. Wakilnya siapa? Jokowi, Maruf. Saya ada Marufnya dua. Oh iya Pak Haji, ya bener. Ada foto Jokowi, ada foto Maruf. Wah, presiden dan wakil. Ibu cuma tahu itu presiden Republik Indonesia. Ini wakil presiden Republik Indonesia. Tahu doang, kenal nggak? Ada di rumah tulisan dinding kaligrafi ditempel Allah Muhammad. Tahu itu tulisan Allah? Tahu ya? Tahu itu tulisan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Allah itu Tuhan. Tahu Rasulullah adalah utus. Kenal nggak? Kenal nggak? Enggak. Bukan iman. Belum kenal. Ibu sama saya juga belum kenal. Baru tahu siapa Imam Selasa, siapa Rahman. Baru tahu ngajar apa? Ngajar tafsir. Yang ibu kenal Abdul Rahman tafsir. Sayanya ibu nggak tahu. Betul nggak? Kalau ibu pengen tahu saya, main ke rumah. Pak, Ustaz, anaknya berapa? Istri sama anak banyak kemana? Kerjanya gimana? Detil Bu. Detil Bu. Ya. Hobinya apa, makanannya apa, kesukaannya, perjuangannya apa yang dipakai, gak ganti-ganti seminggu itu baik. Ini orang yang mau kenal tuh ngedeketin Bu. Ada laki-laki waktu masih pada perawan, karena perawan kan, ada cowok gak dikenal, tahu-tahu bilang, Neng, I love you, mau nerima? Enak aja bilang cinta. Emang aku cewek murah. Begitu nggak bilang? Iya. Siapa kamu? Enak aja bilang I love you Allah. Jangan bilang melopek. Ya Bu? Paham maksud saya? Itulah Al-Fatihah.
buka dulu tuh. Buka hati ibu, terima semua keadaan dengan nikmat senikmat. Rasakan semua dengan rasa yang begitu dua. Ibu, pertama terima dengan senikmat nikmatnya semua bentuk perjalanan kehidupan kita. Suka, tidak suka, enak, tidak enak, nyaman, tidak nyaman, terima dengan hati yang senang. Ini namanya ridho. Saya mah pokoknya yang penting Allah ridho. Keren itu omongannya. Kalau hujan dikit, sialan. Kalau panas sedikit, ngeluh. Udah hancur ini. Bu, ngeluh dengan hujan, ngeluh dengan panas, ngeluh dengan keadaan, ngeluh dengan ngeluh. Ini orang paling bahaya hidupnya. Sekalipun dia ibadahnya banyak, amalnya banyak, sedekahnya luber, kedengeran sekampung, jangan sedekahnya kedengeran. Bu, satu, tolong jangan ada pernah sedikit pun mengeluh. Ini kalau ingin berkenalan dengan Allah, terima dengan hati yang senang. Saya ulang, terima dengan hati yang senang semua kondisi, keadaan, situasi apapun hidup yang kita jalani. Terima dengan hati yang senang. Kalau kita mampu melakukan ini, kita disebut Allah ridho. Ridho itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya senang kepada keputusan Allah. Ada gak yang bukan keputusan Allah? Berarti semua kudu senang. Betul tuh? Ya Pak ya? Ini orang hebat nih Pak. Orang yang ingin berkenalan dengan Allah, satu, dia selalu senang hidupnya. Alhamdulillah, ya Allah. Padahal habis difitnah dia. Keren gak? Habis dihasut, habis diiriin, habis didengkin, dia senangnya bukan main. Tapi dia tidak sebut orang itu. Dia selalu mengatakan, ya Allah, thank you for ini memang Pak, kalau diomongin dikit satu RW tahu semua. Itu namanya cacat iman kita. Bu, iman ada cacatnya. Iman juga bisa lumpuh. Yang menyebabkan iman lumpuh adalah keluh. Ada ancaman terberat orang yang mengeluh dalam Quran. Ini kalau saya bacakan Qurannya serem, bukan serem Bu, serem. Serem, pakai taksimnya double. Serem. Saya bacain Bu. Awas ya. Saya kalau dipraktekin ya. Jangan nyalain saya. Oh, Ustaz mau bisa nuduh saya baik. Kata Allah Bu, kita udah hafal Pak ya. Suratnya surat Ibrahim. Ya ayatnya cari sendiri. Ayat 7. Surat Ibrahim itu surat 14. Allah yang bilang, Lain syakartum. Karena kita ngajinya jiping, kemarin jiping, masuk kanan, keluar kiri. Udah lagi ngajiping, mau pusat yang ngomong apa, tangan pegang HP, di sini megang permen. Kata Allah, lain syakartum. Ingat ibu, ada lam tauhid, ada nun tauhid. Kalau dua nun tauhid dan lam tauhid digandeng, berarti Allah nggak main-main.
Kalau bahasa orang sekarang, mohon maaf ya, ya itu tanda seru di stabilo merah, ngomongnya sambil gerak meja. Lakin syakartum, jika kamu benar-benar sungguh-sungguh serius, ya benar, ripat. Jika engkau kalian semua lakin syakartum, ya di situ ada kalimat, ya kalimat fi'il kena harfun majzum, dijazmkan syakara menjadi syakartum, lakin syakartum. Jika kalian benar-benar serius mau terus menerus, begitu dari mana? Berterima kasih sajalah kalian kepada. Tidak lihat, berterima kasih. Terus berterima kasih. Katakanlah terima kasih, terima kasih, terima kasih. La azidannakum, aku juga nggak main-main sama kamu, kata Allah. Aku juga lebih serius. Aku tambah semua nikmat-nikmat yang berikan. Serius nggak Allah? Serius. Masih kurang yakin sama Allah? Yakin. Yakul ya. Saking mahalnya, Pak, saking mahalnya orang yang di makom syukur, Allah lipat gandakan kalimatnya dan Allah lipat gandakan balasannya. La azidan tauhid. Ya, kalau ngaji tadi guna sekret. La azidan, sungguh benar-benar dan amat paling benar. Aku akan serius, lebih serius dari kamu. Kalau kamu tidur, aku duduk. Kamu bangun, aku lari. Kamu lari, aku lebih cepat lagi. Itu buat orang yang bersyukur. Tapi, nah tetapi, walain sama-sama lam tauhid dan nun tauhid. Dua-duanya juga Allah nggak main-main. Walain kafartum, tapi kalau kamu mengeluh, awas. Inna azabi yasyadid. Tunggu tanggal mainnya. Satu, sedih. Ternyata siksaan Allah terberat itu kepada orang yang tidak bersyukur. Hati-hati ya, Bu. Pokoknya hidup ini dari bangun tidur sampai tidur lagi full senyum, happy. Orang yang seperti ini sehat. Ibu coba cari pengetahuan tentang kesehatan. Ada orang asam urat, vertigo, migran, sakit apalagi lah namanya, pegel-pegel, kepala pusing separoh. Ternyata begitu ditelisik, orang ini kurang senyum. Badan pada lemes, pada sakit, ya. Oh, bisa 1 jam. Mana Ustaz Rahman? Ya lah. Hah? Ya enggak. Ustaz Rahman? Masya Allah. Itu begini tak? Kalau digini tadi. Jadi ya, ini yang disebut Al-Fatihah dengan menghidupkan asyukru al. Ya Bu ya. Mulai sekarang saya minta tolong kepada saya juga, kepada bapak-bapak semua. Yuk, mulai sekarang kita buat komitmen tiada hari tanpa senyum. Oh, saya mau bilang beneran ini. Ya. Cius.
Orang yang hidupnya senyum dan penuh dengan riang gembira, ini orang rizkinya datang dia. Amin. Depan pintu senyum, kolam senyum, lagi nyapu senyum, sendirian nah, enak juga gitu. Yang penting satu ya Bu, saya minta semua, saya juga orang yang menghidupkan Al-Fatihah, orang ini tidak sakit Bu. Semua sumber bencana penyakit yang datang ke dalam diri kita satu penyebabnya, pikiran. Dia tidak menerima terhadap keputusan yang Allah datangkan kepadanya. Akhir kalam, mohon maaf saya lahir batin usikum wa nafsi bitaqwallah, mohon saya dimaafkan. Semua harus dalam keadaan riang, gembira, sehat, bahagia, senang. Al-Fatihah. Audio Jungle.